Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan video tentang modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka dari kelompok saya. Yang pertama yaitu informasi umum. Nama penyusun, Febrinalia dan Ananahnya, instansi SD Negeri 33 Lebong, tahun penyusunan 2026, jenjang sekolah dasar, mata pelajaran sains atau ilmu pengetahuan alam, fase atau kelas, fase B kelas 4 semester ganjil, bab atau tema bab 3 kekayaan alam di daerah KUL atau ragam sumber daya alam. Alokasi waktu 2 kali 35 menit. 1 pertemuan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kompetensi inti, yaitu yang pertama capaian pembelajaran. Peserta didik mengidentifikasi tempat tinggalnya berdasarkan segi arah mata angin, serta menarik korelasi antara kondisi geografis, lingkungan rumah dan sekolah dengan ragam bentang alam serta kekayaan alam yang terkandung di daerahnya. Peserta didik juga mampu membedakan antara sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan sekitar. Yang kedua, alur tujuan pembelajaran, yaitu mengidentifikasi karakteristik bentang alam, daratan tinggi, daratan rendah, atau pantai di lingkungan sekitar. Selanjutnya, merinci jenis-jenis kekayaan alam atau sumber daya alam yang terkandung di daerah tempat tinggal. Selanjutnya, menganalisis pemanfaatan kekayaan alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. Yang ketiga, tujuan pembelajaran, yaitu melalui kegiatan observasi lingkungan halaman sekolah dan diskusi kelompok. Siswa dapat merinci minimal 3 jenis kekayaan alam yang ada di wilayah tempat tinggalnya secara tepat. Itu melalui proses analisis kelompok siswa mampu mengklasifikasikan sumber daya alam di daerahnya ke dalam kelompok yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui dengan benar. Yang keempat, pertanyaan pemantik, yaitu kalau kita perhatikan daerah sekitar kita, dibelah hasil alam apa saja yang paling sering dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Terus pertanyaan yang kedua, apakah pepohonan di hutan atau batu bara di dalam tanah itu akan terus ada kalau kita ambil setiap hari? Yang selanjutnya nomor 5, profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong, bekerja sama secara aktif dan kompak dalam kelompok saat melakukan pengamatan lingkungan dan berdiskusi. Yang kedua, bernalar kritis, mampu mengidentifikasi, mengolah, dan mengaitkan informasi tentang pemanfaatan kekayaan alam secara logis. Yaitu selanjutnya lagi sarana dan prasarana. Yang pertama, media pembelajaran, yaitu papan tulis dan spidol warna-warni. Yang kedua, gambar cetak atau peta konsep mengenai ragam bentang alam dan kekayaan alam atau hutan, sungai, tampang. Yang ketiga, lembar kerja peserta didik atau LKPD IPA untuk tiap kelompok. Selanjutnya, alat dan bahan diskusi per kelompok, yaitu kertas karton manila ukuran A3 1 lembar per kelompok, gunting dan lem kertas, gambar sampel kekayaan alam lokal, bisa dipotong dari majalah bekas atau gambar cetak. Yang keempat, alat tulis dan spidol warna. Oke, selanjutnya target peserta didik dan model pembelajaran, yaitu target peserta didik reguler kelas 4, total 25 siswa, tidak ada hambatan belajar spesifik. Selanjutnya, model pembelajaran, cooperative learning atau problem based learning.
Selanjutnya yaitu metode pengamatan lingkungan sekitar, diskusi kelompok, penugasan, dan presentasi hasil kerja. Yaitu selanjutnya kegiatan pembelajaran atau matriks tabel. Yaitu pertama kegiatannya pendahuluan. Kegiatan pendahuluan yaitu ini rincian langkah kegiatan pembelajarannya. Yang pertama, guru membuka kelas dengan salam, menanyakan kabar siswa, dan meminta ketua kelas memimpin doa bersama. Yang kedua, guru mengecek kehadiran siswa, memeriksa kesiapan alat tulis. Dan yang ketiga yaitu guru membawa sebuah benda, misalnya ranting pohon atau daun, atau contoh sebongkah atau batu atau tanah ke depan kelas lalu bertanya, anak-anak, benda ini diambil dari alam sekitar kita. Menurut kalian apa saja kekayaan alam terbesar yang dimiliki daerah Berau dan desa Sega ini yang sering digunakan manusia? Yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini dan menjelaskan alur kegiatan kelompok yang akan dilakukan. Ini beralokasi waktu 10 menit. Selanjutnya kegiatan inti. Yang pertama, tahap pertama orientasi siswa pada masalah. Guru menempelkan 2 gambar besar di papan tulis, gambar hutan yang lebat dan gambar area pengolahan hasil bumi. Siswa diminta mengamati gambar tersebut lalu memberikan pendapat awal mengenai perbedaan kedua jenis sumber daya alam itu jika dipakai terus-menerus. Dan tahap 2, mengorganisasi siswa untuk belajar. Tahap 3, membimbing penyelidikan kelompok atau outdoor dan indoor. Ini beralokasikan 45 menit. Selanjutnya kegiatan ini ya tahap-tahapnya. Tahap 4 yaitu mengembangkan dan menjadikan hasil karya. Tahap 5 menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Ini dari pemecahan masalah yang ada pada kegiatan inti, yaitu sekarang penutup. Untuk kegiatan penutup, yang pertama, guru membimbing siswa menyimpulkan materi. Kedua, guru memberikan pertanyaan. Dan yang ketiga, guru memberikan 3 soal tertulis singkat. Keempat, kelas ditutup dengan merapikan kembali ruang kelas. Untuk ini kita menggunakan waktu 15 menit. Selanjutnya, rencana asesmen atau penilaian. Instrumen penilaian sikap. Itu yang pertama, profil pelajar Pancasila. Yaitu ada nomor, nama siswa, indikator gotong royong, indikator bernalar kritis. Ini 1, 2, 3 akan dinilai di sini. Yang kedua, rubrik penilaian hasil kelompok, yaitu terdiri dari kriteria penilaian, skor 4 sangat baik, skor 5 baik, skor 2 cukup, skor 1 kurang. Jadi ini beberapa kriteria penilaian, yaitu akurasi klasifikasi sumber daya alam, yaitu terdiri dari 4 golong skor. Selanjutnya analisis manfaat ekonomi juga terdapat 4 skor. Nanti dilihat dari sini untuk penilaiannya. Dan selanjutnya lampiran atau materi ajar IPA kelas 4. Topiknya ragam sumber daya alam di daerahku. Yang pertama dijelaskan pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pengelompokan sumber daya alam berdasarkan sifatnya, yaitu terdiri dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Beginilah kira-kira penjelasannya, bisa dibaca. Ini untuk pengertian sumber daya alam yang dapat diperbarui, bisa dibaca. Dan selanjutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini. Oke, selanjutnya untuk lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ini bisa dilihat, kita bisa mencatat nama kelompok, nama anggota, pertanyaan diskusi. Misalnya sebutkan 3 jenis kekayaan alam, dan selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka.
Sekian video dari saya untuk tugas kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.